Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Pendeta Daniel Selan bersama istri saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur bisa menikmati nafas hidup, kesehatan dan kekuatan hingga pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami agar firman-Mu mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Renungan kita pagi hari ini terambil dari Keluaran 19 ayat 8 dengan tema segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Keluaran 19 ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Bapak Ibu, untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita memulai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah jawaban umat terhadap perintah Tuhan melalui Musa? Jawabannya ialah segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Apa yang Musa lakukan setelah mendengar jawaban umat? Yang dilakukan Musa setelah mendengar jawaban umat ialah menyampaikan jawaban umat atau bangsa itu kepada Tuhan. Pada waktu Musa memanggil para tua-tua bangsa Israel dan menghadapkan kepada mereka pesan dari Tuhan yang di atas, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Keluaran 19 ayat 8. Janji yang serupa juga tercatat dalam Keluaran 24 ayat 7. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ini adalah janji atau komitmen bangsa Israel kepada Tuhan. Suatu janji atau komitmen yang enak didengar, suatu janji yang diharapkan Tuhan dan Musa sebagai pemimpin umat. Bangsa Israel mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Terdengar saleh ketika mengucapkan jawaban tersebut. Namun janji tinggallah janji. Bangsa Israel tak lama setelah mengucapkan janji itu, mereka mengingkarinya. Keluaran 32 ayat 1 menceritakan ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apakah yang telah terjadi dengan dia." Singkat cerita, Harun memimpin mereka untuk membuat patung emas anak lembu tuangan. Seketika Tuhan berfirman kepada Musa, memberitahukan perbuatan dosa bangsa Israel tersebut. Semula Allah menyesal, hendak merencanakan kebinasaan bangsa Israel yang menyembah berhala tersebut. Setelah Musa mencoba lobi-lobi dengan Tuhan, namun
Setelah Musa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana perbuatan bangsa Israel, Musa pun marah dan tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Lalu bagaimana pelajaran yang kita dapatkan dari cerita di atas? Yang pertama ialah janji untuk menjadi pelaku firman Tuhan hendaklah ditepati, sebab jika tidak ditepati maka akan ada konsekuensi. Tapi jika kita menepati maka ada berkat mengikutinya. Ulangan 28. Yang kedua, menjadi pribadi yang tahan uji, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Roma 12 ayat 12. Yang ketiga ialah bersedia dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang rendah hati dan lemah lembut serta takut Tuhan, suatu sikap hati yang mengandalkan Tuhan, bertanggung jawab dan takluk di bawah otoritas Tuhan. Ini adalah suatu yang jauh lebih baik kita lakukan dan terhindar dari spirit tenggar tengkuk. Yang keempat ialah membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari lewat doa dan membaca firman Tuhan. Dan yang kelima ialah bersedia dipimpin oleh pemimpin rohani atau orang-orang yang dewasa secara rohani. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita mengingat janji kita kepada Tuhan. Marilah kita konsisten taat melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita beraktivitas dengan tidak lupa membagikan firman Tuhan kepada setiap orang yang kita temui hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini dalam Keluaran 19 ayat 8 dengan tema segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan, dan Tuhan tolong kami agar melalui komitmen firman Tuhan pagi hari ini kami sanggup melakukannya dan membagikannya kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.